Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Imitation Game. Film ini rilis tahun 2014 dan memiliki 3 garis waktu yang berbeda disampaikan secara bersamaan, yang mungkin akan sedikit membuat penonton bingung dalam mengikuti alurnya. Namun film ini memiliki rating yang cukup tinggi dan sangat wajib untuk kalian nikmati. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Scene diawali di Manchester, Inggris tahun 1951. Seorang pria bernama Alan Turing sedang berada di kantor polisi menjalani pemeriksaan. Seorang detektif bernama Robert menghampirinya. Lalu scene mundur beberapa waktu sebelumnya. Sebuah pesan masuk ke kepolisian yang memberitahukan bahwa rumah Alan Turing dirampok oleh seseorang. Seorang pria yang merupakan pimpinan M16 bernama Menzies mendapatkan pesan bahwa rumah Alan Turing dirampok, yang mengharuskan polisi menunda investigasi. Robert mendatangi kediaman Alan dan mendapati rumahnya sangat berantakan. Namun polisi menjelaskan bahwa tidak ada yang hilang di rumah ini. Robert juga menemukan sebuah rangkaian mesin milik Alan yang tidak diketahui apa fungsinya. Lalu Robert menemui Alan yang sedang melakukan eksperimen dengan sianida di sebuah ruangan. Polisi menjelaskan bahwa tetangga Alan melaporkan bahwa rumah ini dirampok semalam. Namun Alan memberitahu bahwa tidak ada yang hilang di rumah ini. Dan ini membuat Robert curiga apa yang Alan sembunyikan. Alan juga menegaskan bahwa saat ini Alan tidak membutuhkan polisi, namun Alan membutuhkan tukang bersih-bersih. Lalu Robert meninggalkan rumah Alan. Robert memberitahu polisi bahwa Alan sedang menyembunyikan sesuatu. Dan di level profesor seperti Alan, tidak mungkin yang Alan sembunyikan hanya masalah pribadi dan pasti sesuatu yang jauh lebih besar. Lalu scene mundur di Inggris tahun 1939, di mana saat itu sedang terjadi peperangan antara Inggris melawan pasukan Nazi Jerman. Alan mendatangi sebuah tempat bernama Bletchley, atau sering disebut pabrik manufaktur radio. Pria ini bernama Denniston, seorang komandan perang dari kerajaan Inggris. Alan datang ke tempat ini untuk melamar pekerjaan yang sangat rahasia di pemerintahan Inggris. Diketahui bahwa Alan adalah anak ajaib di bidang matematika. Alan menyelesaikan S3 Cambridge di umur 24 tahun dan banyak menulis prestasi di bidang matematika. Denniston memberitahu Alan bahwa Denniston sudah menolak banyak anak jenius lainnya karena tidak memenuhi syarat pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan paling rahasia dan berhubungan dengan peperangan melawan Nazi. Minggu lalu, Denniston menolak 4 anak muda ahli bahasa negara ini dan sangat mengetahui Jerman. Alan memberitahu Denniston bahwa Alan tidak bisa bahasa Jerman. Lalu tiba-tiba, Denniston menyuruh Alan keluar ruangan. Karena tidak mungkin seseorang bisa bekerja di mana pekerjaan tersebut berhubungan dengan Jerman, namun tidak bisa bahasa Jerman. Saat Denniston menyuruh Alan keluar, Alan mengucapkan sesuatu yaitu enigma. Dan hal ini membuat Denniston tidak jadi mengusir Alan. Alan menduga bahwa Bletchley mengerjakan program rahasia Enigma. Perlu kalian ketahui bahwa mesin Enigma adalah mesin penyandi yang dikembangkan dan digunakan pada awal hingga pertengahan abad ke-20 untuk melindungi komunikasi komersial, diplomatik, dan militer. Dan mesin ini digunakan secara luas oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua di semua cabang militer Jerman. Alan menyimpulkan bahwa pemerintah Inggris meyakini jika Inggris bisa memecahkan sandi enigma Nazi, maka Inggris bisa membuat perang jauh lebih singkat. Dan Alan menegaskan ke Denniston bahwa Alan bisa membantu pekerjaan pemerintah Inggris. Denniston menjelaskan bahwa enigma hampir mustahil untuk dipecahkan. Semua negara musuh Nazi berpendapat hal yang sama. Enigma mustahil untuk dipecahkan. Namun Alan meminta Denniston agar Alan diberi kesempatan untuk mencobanya. Lalu scene
berpindah di sebuah ruangan. Terlihat sebuah mesin Enigma dan beberapa anak muda pilihan berkumpul di ruangan ini. Denniston menjelaskan bahwa agen rahasia menangkap ribuan pesan radio setiap harinya. Namun mereka semua tidak memahami arti pesan-pesan tersebut. Karena pesan yang digunakan Nazi untuk berkomunikasi merupakan sebuah kode. Dan Enigma hanyalah mesin untuk menyampaikan informasi. Denniston juga menegaskan bahwa Jerman mengganti sandi mereka setiap tengah malam. Yang berarti jika dalam satu hari mereka tidak bisa memecahkan kode sandi Jerman, mereka akan mengulang lagi dari awal untuk keesokan harinya. Para agen biasanya menyadap pesan mereka jam 6 pagi dan hanya menyisakan waktu 18 jam untuk memecahkan sandi tersebut. Jika tidak selesai, mereka harus mengulanginya dari awal untuk keesokan harinya. Alan menyimpulkan bahwa ada lebih dari 150 juta miliar triliun kemungkinan pengaturan sandinya. Dan hal itu yang membuat Enigma mustahil untuk dipecahkan. Pria ini bernama Hugh Alexander. Denniston memberitahu mereka bahwa Hugh yang akan memimpin unit ini. Hugh adalah pemenang kejuaraan catur di Inggris sebanyak 2 kali. Alan tidak mau bekerja sebagai tim. Alan ingin ruangan sendiri karena Alan tidak bisa bekerja jika bersama-sama. Namun Denniston tidak mau menuruti ego Alan. Denniston juga menegaskan bahwa Alan bukan satu-satunya orang jenius di tempat ini. Lalu Menzies menegaskan ke Alan, jika Alan tidak mau bekerja sebagai tim, maka mereka tidak bisa menerima Alan di unit ini. Perlu diketahui bahwa Alan merupakan anak yang berbeda dari kebanyakan orang. Caranya berkomunikasi membuat orang lain merasa kesal. Dan Alan adalah tipe orang yang tidak suka berteman. Tidak seperti kebanyakan orang normal pada umumnya. Menzies menegaskan ke Alan bahwa perang yang dipimpin Denniston tidak akan dimenangkan. Namun, jika mereka berhasil memecahkan sandi Enigma Nazi, kemungkinan Inggris punya kesempatan. Lalu Denniston dan Menzies meninggalkan mereka agar saling mengenal dan mulai bekerja. Permainan ini sangat sederhana. Semua pesan Jerman berisi kode sandi di mana itu adalah sebuah perintah penyerangan dan dikirim ke semua tentara Jerman di berbagai penjuru wilayah. Dan semua itu dikirim oleh pusat melalui mesin Enigma. Semua radio bisa menyadap pesan tersebut. Namun semua pesan dari Jerman dienkripsi. Ada sekitar 159 juta miliar triliun kemungkinan pengaturan sandi Enigma. Dan yang harus dilakukan Inggris adalah mencobanya satu persatu. Jika ada 10 orang mengecek satu pengaturan per menit selama 24 jam setiap hari selama 1 minggu, mereka membutuhkan waktu 20 juta tahun untuk memecahkannya, hanya untuk menghentikan serangan yang akan datang. Di sebuah ruangan, John mengajak Alan untuk makan bersama. Namun Alan menolaknya. Teman-teman Alan juga sangat tidak suka dengan cara Alan berkomunikasi karena sangat menjengkelkan. Hugh memberitahu Alan bahwa hari ini mereka mengalami kemajuan, memecahkan beberapa sandi Enigma Nazi. Namun Alan sama sekali tidak mau membantu mereka. Alan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Hugh mengikuti instruksi Denniston adalah sebuah kesalahan. Alan meyakini bahwa manusia tidak bisa memecahkan Enigma secara manual. Alan memberitahu Hugh bahwa Alan sedang membuat sebuah mesin untuk memecahkannya. Alan meyakini hanya mesin yang bisa mengalahkan mesin. Alan membuat sebuah rancangan mesin. Lalu scene maju di waktu utama. Di kantor polisi, Robert menelpon seseorang yang memberitahunya bahwa catatan militer milik Profesor Alan Turing dirahasiakan. Dan hal itu membuat Robert curiga apa yang dirahasiakan oleh Profesor Matematika. Lalu Robert mendatangi sebuah tempat dan ingin mengambil dokumen catatan dinas milik Alan Turing. Lalu scene mundur lagi di waktu kejadian. Alan mendatangi Denniston dan memberitahu bahwa Hugh menolak permohonan Alan. Alan mengajukan permohonan untuk membuat sebuah mesin pemecah sandi Enigma dan membutuhkan biaya 100.000 pound sterling. Denniston menegaskan bahwa rekan-rekan Alan tidak mau bekerja dengan Alan. Mereka semua mengajukan keluhan secara resmi terhadap Denniston. Denniston bertanya kenapa Alan membuat mesin. Alan meyakini bahwa Enigma hanya bisa dilawan menggunakan mesin. Denniston menegaskan agar Alan menuruti siapa pemimpin unit. Lalu Alan bertanya ke Denniston, siapa pemimpin Denniston?
Denniston menjawab Winston Churchill. Winston Churchill, number 10 Downing Street, London SW1. Lalu Alan menghampiri Menzies yang akan kembali ke kota. Alan menitipkan sebuah surat ke Menzies, di mana itu adalah surat untuk Winston Churchill. Tak lama setelah kejadian ini, Denniston mengumpulkan semua anggota unit. Denniston memberitahu bahwa Alan akan memimpin unit ini, dan ini adalah perintah Winston Churchill. Denniston tidak menyetujuinya, namun Denniston tidak bisa menolak perintah atasan. Alan memecat 2 orang anggota sekaligus di hari pertama Alan memimpin unit. Alan berpendapat bahwa mereka ahli bahasa dan tidak bisa memecahkan sandi, dan Denniston tidak bisa menolaknya. Masih tersisa Hugh, John, dan Peter, dan mereka sangat muak terhadap Alan. Lalu scene mundur di tahun 1928, di mana Alan masih bersekolah. Alan sering mendapat bulian dari teman-temannya. Bahkan, Alan pernah dikurung di bawah lantai oleh teman-temannya. Violence. Good. Find violence deeply satisfying. Alan memiliki seorang teman yang sering membantunya yang bernama Christopher. Christopher memberitahu Alan bahwa anak-anak lain sering membuli dan memukul Alan karena Alan berbeda dengan yang lainnya. Alan juga memberitahu Christopher bahwa ibunya sendiri bilang bahwa Alan adalah anak yang aneh. Christopher memberi sebuah nasihat ke Alan. Terkadang hanya seseorang yang tak didugalah yang bisa melakukan hal di luar dugaan. Lalu scene kembali ke waktu kejadian. Peter menegaskan ke Alan bahwa unit ini kekurangan orang. Alan membuat sebuah tes yang siap diterbitkan untuk mencari kru tambahan. Tak lama teka-teki silang khusus yang dibuat Alan beredar di koran. Siapa saja bisa mengikuti tes ini, dan pemerintah Inggris akan memanggil siapa saja yang bisa menyelesaikan tes tersebut. Pasukan Nazi tidak henti-hentinya membombardir Inggris dan membuat banyak orang harus berlindung di terowongan bawah tanah. Di sebuah tempat Alan menemui Menzies dan memberitahu bahwa calon-calon yang lolos berasal dari beberapa golongan. Alan akan memberikan tes kedua. Seorang perempuan bernama Joan telat mendatangi ruangan. Joan ditolak masuk oleh penjaga. Lalu Alan mendekatinya dan meminta Joan segera duduk agar tes bisa segera dimulai. Lalu Alan memulai tesnya dan memberi mereka waktu 6 menit untuk mengerjakannya. Menzies bertanya apakah mereka bisa menyelesaikan tes dalam waktu 6 menit. Alan memberitahu bahwa Alan bisa menyelesaikannya dalam waktu 8 menit. Alan menjelaskan bahwa ini bukanlah tentang teka-teki silang, namun ini soal bagaimana seseorang bisa mendekati pemecahan masalah yang mustahil. Joan mengangkat tangan dan memberitahu bahwa Joan sudah selesai. Lalu Joan membawa lembar jawabannya. Alan mengecek dan mendapati jawaban Joan benar semua. Dan Joan menyelesaikannya hanya dalam waktu 5 menit 20 detik. Hal ini membuat Alan terkagum. Dari beberapa peserta yang lolos hanya 2 orang, Joan dan seorang pria bernama Jack. Menzies menjelaskan ke mereka berdua jenis pekerjaan apa yang akan mereka lakukan, di mana pekerjaan ini sangatlah rahasia. Dan jika mereka membocorkan pekerjaan ini, maka pemerintah Inggris akan menganggap mereka sebagai pengkhianat dan mendapati hukuman gantung untuk seorang pengkhianat. Lalu scene mundur di waktu Alan sekolah. Di sebuah tempat Alan dan Christopher belajar bersama. Christopher sedang membaca buku tentang kriptografi dan Alan menyelesaikan teka-teki silang favoritnya. Christopher menyadari bahwa Alan memiliki kemampuan yang luar biasa. Lalu Christopher meminta Alan untuk mempelajari kriptografi karena Christopher yakin Alan akan menjadi ahlinya suatu saat nanti. Terlihat Alan sangat menyukai Christopher dan nyaman bersamanya. Lalu scene kembali ke waktu kejadian. Terlihat Alan sedang membangun sebuah mesin. Hugh dan Peter mendatangi Alan dan mengejek alat yang dibuat Alan seperti sebuah mainan. Hugh membawa Jack ke tempat ini namun Alan tidak melihat Joan. Lalu Alan pergi mendatangi rumah Joan. Alan mendapati bahwa Joan tidak boleh bekerja oleh orang tuanya karena teman-teman Joan laki-laki semuanya. Lalu Alan melakukan trik pembicaraan sederhana ke Joan
dan meyakinkan orang tua Joan bahwa banyak perempuan yang bekerja di Batley. Yang akhirnya Joan diizinkan oleh orang tuanya bekerja. Joan bertanya ke Alan, kenapa Alan melakukan itu ke Joan. Alan menjawab, terkadang hanya seseorang yang tak didugalah yang bisa melakukan hal di luar dugaan. Hal itu membuat Joan tersenyum. Lalu scene maju di waktu utama. Robert menemui kapten dan memberikan sebuah map yang diambil Robert dan berisi tentang rekam jejak Profesor Alan. Namun Robert tidak menemukan apapun di map tersebut. Robert menduga bahwa seseorang dengan sengaja menghilangkan rekam jejak Alan untuk sebuah alasan. Robert menduga bahwa Profesor Alan adalah mata-mata Soviet. Lalu scene kembali ke waktu kejadian. Joan mendatangi Bletchley dan bertemu Alan. Di sebuah tempat, Hook marah-marah karena mereka tidak bisa memecahkan sandi dan mereka harus mengulanginya dari awal besok pagi. Hook menyalahkan Alan karena Alan tidak mau membantu mereka. Lalu Hook mendatangi gudang Alan dan ingin menghancurkan mesin yang Alan buat. Namun John menghalangi Hook agar Hook tidak berbuat melebihi batas. Hook memberitahu Alan bahwa Alan bisa membantu Hook dan memecahkan kode dengan cepat. Namun Alan tidak mau dan malah mengurusi mesin yang sampai saat ini tidak menghasilkan apapun. Peter memberitahu Alan bahwa Hook benar. Banyak tentara di luar sana berusaha memenangkan peperangan ini. Saudara Peter juga saat ini sedang berada di medan tempur. Kita tidak bisa diam begitu saja dan harus segera membantu mereka. Alan menegaskan ke mereka bahwa mesin ini akan berhasil dan akan menyelamatkan banyak orang. Alan membawa beberapa arsip kode sandi untuk dibawa pulang. Lalu Alan mendatangi kos Joan. Joan memberitahu bahwa sebagian pria mendatangi Joan membawakan bunga, bukan kertas. Alan meminta Joan membantunya menguraikan sandi-sandi tersebut. Kertas-kertas ini berisi pesan enkripsi dari komandan tertinggi Nazi. Alan juga memberitahu Joan bahwa mesin yang dibuat Alan bernama Christopher. Joan menanyakan apakah Alan membuat mesin universal. Joan membaca makalah milik Alan di universitas. Dan Joan menyimpulkan bahwa Alan ingin membuat sebuah mesin yang bisa memecahkan masalah apapun. Bukan hanya diprogram namun bisa memprogram. Alan menjelaskan bahwa itu adalah sebuah otak elektrik atau komputer digital. Keesokan harinya meja kerja Alan digeledah oleh Denniston. Karena mereka menemukan indikasi ada mata-mata di tempat ini. Dan mereka menuduh Alan. Karena Alan penyendiri, sombong, egois, tidak mau bekerja sama dan semaunya sendiri. Dan itu adalah ciri-ciri seorang mata-mata. Namun Denniston tidak menemukan apapun di meja milik Alan. Denniston menegaskan bahwa saat ini Alan memang dilindungi oleh Winston Churchill. Namun lambat laun Alan akan melakukan kesalahan. Denniston akan menunggu waktu tersebut untuk mengusir Alan. Joan mendatangi Alan di gudang. Joan memberitahu bahwa Joan mendengar kabar yang terjadi pagi ini tentang Alan. Joan mengajak Alan untuk makan bersama menghibur diri. Di meja makan, Joan menjelaskan ke Alan bahwa misi ini membutuhkan banyak tenaga dan pikiran. Alan tidak akan mampu melakukannya sendiri. Joan memberi nasihat ke Alan agar Alan mulai berbuat baik kepada rekan-rekannya, agar rekan-rekannya mendukung Alan dan bahu-membahu mencapai tujuan bersama. Alan menyadari bahwa ucapan Joan sangat dalam. Di ruang kerja, Alan mendatangi rekan-rekannya dan tiba-tiba memberikan mereka apel satu persatu. Dengan gugup, Alan memberitahu bahwa Joan meminta Alan melakukan hal ini agar Alan bisa dekat dengan mereka. Alan juga tiba-tiba bercerita, ada dua anak di hutan bertemu beruang. Yang satu berlutut berdoa dan yang satu mengencangkan tali sepatunya. Lalu orang pertama bertanya ke orang kedua, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak akan bisa lebih cepat berlari dari beruang. Lalu orang kedua menjawab, aku memang tidak lebih cepat dari beruang. Aku hanya bersiap agar bisa lari lebih cepat darimu. Hal ini membuat rekan-rekan Alan tertawa. Mereka menyadari bahwa Alan sedang berusaha untuk mencari perhatian mereka. Alan juga memberitahu mereka bahwa Alan ada di gudang jika mereka membutuhkan Alan. Lalu scene mundur di waktu Alan sekolah. Alan dan Christopher sering bertukar pesan menggunakan kriptografi.
yang bahkan guru mereka tidak memahaminya. Alan mendapat pesan dari Christopher yang memberitahunya, sampai jumpa 2 minggu lagi temanku tersayang. Lalu Sin kembali ke waktu kejadian. Alan dan Joan sedang memecahkan sebuah rumus, lalu Hook mendekati Alan dan memberi sebuah catatan, di mana Hook memberikan sebuah ide untuk mesin Alan. Dan Alan menyadari bahwa ini adalah ide yang cemerlang. Lalu Alan menambahkan komponen sesuai ide dari Hook. Mereka terlihat semakin akrab satu sama lain. Pada suatu hari Alan mencoba mesinnya. Mesinnya berjalan normal. Lalu tak lama Hook bertanya, berapa lama yang dibutuhkan mesin ini untuk memecahkan sandi Enigma? Alan tidak mengetahui jawabannya. Masalah baru pun muncul. Di sisi lain, peperangan terus berlangsung di mana Nazi semakin menggila. Alan mengkaji ulang mesin miliknya. Seseorang melaporkan masalah ini ke Denniston. Mesin milik Alan berjalan normal, tapi tidak menghasilkan apapun. Lalu Denniston mendatangi gudang Alan. Denniston memecat Alan dan akan menghancurkan mesin ini. Karena Alan sudah menghabiskan banyak biaya namun tidak menghasilkan apapun dengan mesin ini. Alan menjelaskan bahwa mesin ini masih berjalan, bukan tidak menghasilkan apapun. Namun Denniston tidak peduli alasan Alan. Lalu tiba-tiba Hook datang dan memberitahu Denniston, jika Alan dipecat, maka Denniston juga harus memecat Hook. Peter, Jack, dan John juga mengikuti Hook. Teman-teman Alan mendukung Alan. Hook juga menjelaskan bahwa Alan benar tentang mesin. Hanya mesin yang bisa mengalahkan Enigma. Manusia tidak akan mampu melakukan hal itu. Dan mesin Alan merupakan satu-satunya kesempatan mereka untuk memecahkan sandi Enigma. Denniston memberi mereka waktu 1 bulan untuk menyelesaikan ini. Jika tidak ada hasil sama sekali, Denniston akan menghubungi Winston Churchill dan menyingkirkan mesin ini dari tempat ini. Untuk pertama kalinya, Alan mengucapkan terima kasih ke teman-temannya. Dan hal itu membuat teman-temannya senang karena Alan berubah. Di sebuah tempat, Hook menemui Alan. Hook memberitahu bahwa Denniston memberi Hook sebuah pesan inskripsi sandi Bale, di mana itu adalah sandi mata-mata Soviet. Lalu Hook memecahkannya, di mana sandi itu berisi surat Matius 7 ayat 7. Hook menyimpulkan bahwa mata-mata itu bukanlah Alan, karena hal itu terlalu sederhana untuk orang sejenius Alan. Namun Hook juga belum mengetahui siapa mata-mata yang ada di sini. Scene kembali ke waktu utama. Di sebuah ruangan, seorang polisi memberitahu Robert bahwa polisi menangkap Alan. Polisi mengikuti Alan ke sebuah tempat dan bertukar amplop dengan seorang pria. Lalu polisi menangkapnya. Polisi sudah menginterogasinya dan mendapati bahwa laki-laki yang ditemui Alan adalah homoseksual. Dan Alan adalah salah satu tamunya. Kapten menegaskan ke Robert bahwa yang disembunyikan oleh Alan adalah bahwa Alan seorang homoseksual dan bukan mata-mata Soviet. Namun detektif meminta izin ke kapten untuk bertemu Alan dan menginterogasinya. Robert akan memastikannya. Scene kembali di waktu kejadian. Joan mendatangi Alan yang sedang mencari jawaban tentang mesinnya yang kurang cepat membaca Enigma. Joan memberitahu Alan bahwa Joan akan pergi dari Bletchley karena orang tua Joan meminta Joan untuk menikah. Alan meminta Joan untuk tetap di sini karena Alan menyukai Joan. Alan nyaman bicara dan bertukar pendapat dengan Joan. Joan juga memberitahu kalau Joan juga suka berbicara dengan Alan. Alan akan melamar Joan agar orang tua Joan tidak menyuruh Joan pergi dari Bletchley. Di sebuah bar, Alan berkumpul bersama teman-temannya. Di meja, John bertanya ke Alan yang terlihat tidak nyaman. Alan memikirkan bagaimana jika Alan tidak bahagia menikah dengan Joan. John menduga bahwa Alan adalah homoseksual. Dan John sudah curiga dari awal saat pertama bertemu. Alan meminta saran ke John karena Alan sangat peduli dengan Joan. John menegaskan ke Alan untuk tidak memberitahu siapapun dan mencoba untuk berubah. Karena hal itu ilegal di Inggris. Alan bisa dihukum gantung karena Alan memiliki penyakit homoseksual. Lalu Scene mundur di waktu Alan sekolah. Alan dan Christopher sama-sama saling suka dan berkirim pesan menggunakan kriptografi yang tidak akan diketahui oleh orang lain. Lalu Scene kembali ke waktu utama.
Robert menemui Alan di sebuah ruangan. Robert menjelaskan bahwa Robert mendatangi Alan untuk membantu Alan. Robert bertanya bisakah mesin itu berpikir. Alan menjelaskan bahwa mesin tidak bisa berpikir layaknya manusia. Namun mesin berpikir dengan cara yang berbeda. Manusia saling menghargai perbedaan cara berpikir satu sama lain. Begitu juga dengan mesin. Mesin memiliki cara tersendiri untuk berpikir. Robert bertanya, mesin apa yang dibuat oleh Alan? Robert tidak menemukan rekam jejak Alan saat pertempuran. Alan menjelaskan bahwa mesin itu berisi sebuah permainan yang disebut imitation game. Dan Alan bertanya apakah Robert ingin memainkan game tersebut. Robert boleh menanyakan segalanya dan Alan akan menjawabnya dengan sejujur-jujurnya. Namun Robert harus tahu dengan benar apa yang Robert tanyakan. Robert bertanya apa yang dilakukan Alan selama perang. Alan menjawab, Alan bekerja di pabrik radio. Lalu Robert merubah susunan pertanyaannya. Apa yang sebenarnya Alan lakukan selama perang? Lalu Sin kembali ke waktu kejadian. Alan frustasi dengan mesin ini karena terlalu lama memproses kode sandi Enigma. Alan berkumpul bersama temannya di sebuah bar. Di sisi lain Joan sedang bersama temannya. Hook bertanya ke Alan siapa gadis yang bersama Joan. Alan memberitahunya bahwa itu adalah teman Joan. Hook memberitahu bahwa gadis itu menyukai Hook. Alan bertanya bagaimana Hook bisa mengetahuinya. Hook menjelaskan bahwa sedari tadi dia melihat ke arah Hook dan belum membalikan pandangannya. Lalu Hook meminta Alan mengantarkannya ke meja Joan. Alan mendengarkan percakapan Hook dan teman Joan yang membicarakan pacarnya dari Jerman. Selalu menulis surat dengan awalan yang sama. Lalu tiba-tiba Alan menyadari sesuatu dari percakapan tersebut. Helen? I think your German counterpart has a girlfriend. So I suspect that Silly must be the name of it. I've just lost Germany, the whole bloody war. Alan berlari menuju gudang. Teman-temannya juga mengikuti Alan. Mereka bertanya apa yang Alan lakukan. Lalu Alan menjelaskan ke mereka bagaimana jika mesin Christopher tidak perlu memeriksa semua pengaturan Enigma dan hanya perlu satu kode sandi yang selalu muncul setiap harinya. Mereka mencari catatan Enigma hari ini dan beberapa hari sebelumnya. Joan menemukan catatan pagi ini dan membacakan di depan rekan-rekannya. Lalu Alan menyadari bahwa mereka mengirim laporan setiap hari dimulai dari jam 6 pagi dan selalu ada kalimat hidup Hitler. Mereka menemukan kata kuncinya dan segera menuju gudang untuk memasukkan elemen tersebut ke mesin Christopher. Lalu Alan menyalakan mesin tersebut. Hanya membutuhkan beberapa detik mesin ini membaca pesan Enigma. Hal ini membuat mereka tidak mempercayai apa yang mesin ini lakukan. Lalu Alan menulis hasil yang ditunjukkan oleh mesin Christopher. Dan Alan berlari menuju mesin Enigma. Alan memasukkan kode yang dikeluarkan mesin Christopher ke mesin Enigma. Hook mengartikan pesan tersebut yang berisi Jaguar sedang menuju arah 53 derajat 20 menit arah utara dan menuju 1 derajat ke barat. Mereka menyadari bahwa ini pesan penyerangan dari Nazi. Mereka sangat tidak percaya dengan apa yang mereka hasilkan. Mereka menangis bahagia karena berhasil memecahkan sandi Enigma Jerman yang mereka anggap mustahil untuk dipecahkan. Dengan ini, mereka bisa mengetahui gerakan Jerman dan bisa menghindari korban peperangan. Dan mereka meyakini bisa memenangkan perang karena tahu strategi Jerman. Hook bangga melihat Alan. Alan juga berterima kasih karena bantuan mereka semua. Alan berhasil. Keesokan harinya mereka memecahkan semua pesan enkripsi Jerman dan mendapat semua koordinat di mana Jerman akan menyerang. Mereka berlima tahu lokasi kapal perang Nazi dan semua informasi tentang Nazi. Joan memberitahu bahwa akan ada serangan ke kapal penumpang Inggris. Mereka bisa mencegah hal ini terjadi. Lalu Hook akan menelpon Denniston. Alan melarang Hook untuk menelpon siapapun.
Dan Alan juga menghancurkan telepon tersebut. Lalu Hook marah dan memukul Alan. Alan menjelaskan ke mereka semua bahwa ini adalah sebuah permainan. Alan bertanya ke mereka, apa yang akan Jerman lakukan jika tiba-tiba kapal tersebut menghindari serangan Jerman? Atau tiba-tiba Inggris menyerang kapal U-boat Nazi yang akan melakukan penyerangan. Nazi akan mengira bahwa Inggris sudah memecahkan sandi enigma Nazi. Dan Jerman akan mengatur ulang sandi enigma mereka dan kita akan memulainya dari awal. John membenarkan hal itu. Pekerjaan 2 tahun mereka akan menjadi sia-sia. Lalu John bertanya, lantas apa yang harus kita lakukan? Ada 500 orang warga sipil di dalam kapal tersebut. Alan menegaskan untuk membiarkan yang seharusnya terjadi. Peter memberitahu mereka bahwa saudaranya berada di kapal tersebut. Dan Peter memohon ke rekan-rekannya untuk menyelamatkannya. Namun Alan tidak bisa melakukan hal itu. Scene maju beberapa waktu. Alan dan Joan mendatangi Menzies. Alan menjelaskan bahwa Alan dan teman-teman berhasil memecahkan sandi enigma Nazi. Alan meminta Menzies merahasiakan ini bahkan dari Denniston. Alan akan mengembangkan sistem sampai menemukan cara untuk mengurangi korban perang tapi Jerman tidak mencurigainya. Menzies menerima permintaan Alan. Menzies juga memberitahu Alan. Menzies sudah menduga bahwa Alan akan berhasil. Pada suatu hari Alan menemukan sebuah Bible di meja John. Lalu Alan membukanya. Alan menyadari bahwa John memiliki kode sandi mata-mata Soviet. Lalu John mendatangi Alan dan menyadari bahwa Alan sudah mengetahui siapa dirinya. John menegaskan bahwa orang Soviet dan Inggris berada di posisi yang sama. John datang ke sini untuk membantu Inggris. Alan akan memberitahu Denniston tentang hal ini. Namun John mengancam bahwa John akan memberitahukan ke semuanya bahwa Alan homoseksual. Dan Alan akan dihukum gantung. John meminta untuk sama-sama saling menjaga rahasia. Lalu scene maju beberapa waktu. Menzies mendatangi rumah Alan dan memberitahu Alan bahwa ada mata-mata di unit rahasia Alan. Alan memberitahu bahwa mata-mata tersebut adalah John. John bekerja untuk Soviet. Namun Menzies sudah tahu hal itu sejak pertama John datang. Dan John tidak terlalu pintar untuk seorang mata-mata. Menzies membiarkan John untuk menjadi mata-mata Soviet. Karena Menzies menyadari Winston Churchill tidak mau berbagi informasi sedikit pun kepada Soviet. Bahkan informasi yang membantu Soviet untuk melawan Jerman. Begitu banyak rahasia yang disimpan oleh pemerintah Inggris. Menzies meminta bantuan ke Alan untuk membuat sebuah konspirasi. Apa yang harus dilaporkan ke Soviet lewat John dan apa yang harus dilaporkan ke Inggris lewat Denniston. Lalu Alan menemui Joan dan meminta Joan untuk meninggalkan Bletchley. Alan juga meminta Joan untuk meninggalkan Alan. Alan menjelaskan sebuah rahasia ke Joan bahwa Alan adalah seorang homoseksual. Joan tidak mempermasalahkan hal itu karena Joan nyaman bicara dan bertukar pikiran dengan Alan. Joan masih bisa hidup bersama dengan cara yang berbeda. Namun Alan bilang bahwa Alan hanya memanfaatkan Joan agar mau membantu Alan memecahkan sandi enigma Nazi. Dan hal ini membuat Joan sangat kecewa terhadap Alan. Lalu scene kembali ke waktu utama. Alan menjelaskan ke Robert bahwa perang berlarut-larut selama 2 tahun. Dan setiap hari mereka memecahkan kode. Mereka membantu sekutu untuk menang melawan Jerman tanpa sepengetahuan Jerman. Semua peperangan itu tidak akan menang tanpa informasi yang disediakan oleh Alan. Hingga mereka mencapai kemenangan atas Jerman. Scene kembali ke waktu kejadian. Menzies mengumpulkan Alan dan kawan-kawan. Menzies membubarkan tim ini dan meminta mereka membakar semua penemuan mereka. Jangan sampai ada dokumen penelitian yang masih tersisa. Menzies meminta mereka merahasiakan apa yang sudah mereka lakukan di sini dari siapapun. Menzies juga menegaskan ke mereka, jika peperangan terjadi lagi, Menzies tahu harus menemui siapa. Lalu scene kembali ke waktu utama. Alan bertanya ke detektif. Setelah semua yang Alan katakan, bagaimana detektif akan menilai Alan? Robert menegaskan bahwa Robert tidak bisa menilai Alan. Karena apa yang dilakukan Alan sangat luar biasa. Scene mundur di waktu Alan masih sekolah. Alan dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah memberi informasi ke Alan bahwa Christopher telah meninggal karena sebuah penyakit. Kepala sekolah menegaskan
bahwa Christopher sudah lama mengalami sakit dan menyadari hal ini akan tiba. Namun Christopher tidak pernah memberitahukan hal ini ke Alan. Lalu Sean maju di waktu utama, di mana Alan sedang duduk di depan mesin-mesin miliknya. Dan mesin ini dinamai Christopher oleh Alan karena Alan sangat menyayangi Christopher. Robert mendapat sebuah berita di koran yang mengatakan bahwa Profesor Alan Turing dihukum karena perilaku tidak senonoh. Joan mendatangi rumah Alan dan melihat Alan yang semakin tidak sehat. Joan memberitahu Alan bahwa Joan sudah menikah dengan seorang tentara. Joan melihat tangan Alan gemetaran tak henti-henti. Alan menjelaskan bahwa ini adalah efek dari obat. Hakim memberi pilihan ke Alan, dipenjara atau melakukan terapi hormon untuk menghilangkan homoseksualnya. Dan Alan memilih untuk terapi hormon karena Alan tidak mau berpisah dengan Christopher. Joan memberitahu Alan bahwa Alan adalah laki-laki hebat yang sudah banyak menolong nyawa manusia. Di akhir cerita, Sean kembali ke waktu kejadian di mana Alan dan kawan-kawan membakar semua hasil penelitiannya. Dan berikut adalah penjelasan singkat inti dari film ini. Film ini diadaptasi dari kisah nyata saat peperangan melawan Nazi. Alan Turing adalah seorang anak laki-laki jenius matematika di mana Alan mengikuti seleksi dari pemerintah Inggris memecahkan kode sandi Enigma. Alan menemukan sebuah mesin yang bisa memecahkan sandi Enigma Nazi. Dan Alan berhasil menolong jutaan nyawa selama peperangan melawan Nazi. Setelah peperangan selesai, rahasia Alan terbongkar di hadapan umum, yaitu Alan adalah seorang homoseksual. Alan menjalani terapi hormon. Setelah 1 tahun menjalani terapi hormon, Alan bunuh diri pada tanggal 7 Juni 1954. Dan saat itu umurnya 41 tahun. Di sekitar tahun 1885 hingga 1967, ada sekitar 49.000 homoseksual dijatuhi hukuman oleh pemerintah Inggris. Ratu Elizabeth II memberikan Alan Turing ampunan anumerta kerajaan untuk menghormati pencapaian Alan Turing. Ahli sejarah juga menyimpulkan bahwa pemecahan kode Enigma telah memperpendek waktu perang. Alan dan kawan-kawan menyelamatkan lebih dari 14 juta jiwa selama kurang lebih dari 2 tahun. Dan pemerintah Inggris terus merahasiakan hal ini selama kurang lebih 50 tahun. Pekerjaan Alan Turing menginspirasi beberapa generasi akan penelitian yang bernama mesin Turing, atau kita menyebutnya komputer saat ini. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.